Kita udah tahu nih sebelumnya bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan. Bisa kita umpamakan seperti batu bata penyusun tubuh kita. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, apakah semua sel itu sama? Dan juga apakah sel di kulit kita punya tugas yang sama dengan sel di otak kita? Atau bahkan apakah ada makhluk hidup yang hanya punya satu sel aja? Hari ini di Sigma Science, kita akan melanjutkan pembahasan seputar dunia sel dan membahas konsep menarik yang disebut spesialisasi sel. Welcome to Sigma Science. Pastiin kalian tonton videonya sampai habis, semoga kalian bisa langsung menguasai materi tentang uniseluler dan multiseluler setelah nonton video ini. Kita bisa membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok besar berdasarkan jumlah sel penyusunnya, yaitu uniseluler dan multiseluler. Bayangin nih, misal kalian main Lego. Kalau kalian cuma punya satu buah Lego dan bisa berimajinasi bahwa satu buah Lego itu mewakili satu karakter, nah, itu adalah gambaran dari makhluk hidup uniseluler. Mereka adalah organisme yang seluruh tubuhnya hanya tersusun dari satu sel tunggal. Jadi, tubuh mereka itu ya satu sel itu sendiri gitu. Dan dengan satu sel ini, dia bisa melakukan semua fungsi kehidupan, mulai dari bergerak, mencari makan, tumbuh, sampai berkembang biak. Contoh makhluk hidup uniseluler itu sebenarnya banyak, namun kebanyakan ukurannya tak kasat mata. Beberapa contoh organisme uniseluler yang mungkin kalian tahu adalah bakteri, misalkan E. coli, Lactobacillus, dan bakteri-bakteri lain. Beberapa contoh lain yang umum disebutkan di materi sekolah adalah dari kelompok protista. Buat kalian yang bingung tentang protista, gampangnya gini. Di tingkatan makhluk hidup, atau yang biasa disebut takson, protista ada di sini nih. Dia bukan termasuk hewan atau tumbuhan, melainkan makhluk hidup sederhana yang beberapa cirinya adalah uniseluler dan prokariotik. Artinya dia nggak punya membran inti. Nah, balik lagi ke protista, beberapa organisme uniseluler yang sering keluar di materi sekolah adalah yang pertama, amoeba. Dia punya bentuk yang berubah-ubah, bergerak dengan kaki semu, dan makan dengan mengambil partikel makanan langsung ke dalam tubuhnya. Yang kedua, Euglena. Dia bergerak dengan bantuan flagel atau biasa disebut ekor cambuk, dan dia bisa berfotosintesis layaknya tumbuhan. Yang ketiga ada Paramecium. Bentuknya kayak gini nih. Dan dia bergerak dengan silia atau rambut getar yang berukuran kecil di seluruh permukaan tubuhnya. Yang terakhir ada Chlamydomonas atau alga hijau. Uniseluler yang punya dua flagel yang bisa membantu dia untuk bergerak dan sama seperti Euglena, dia juga bisa berfotosintesis. Kalau tadi kalian diumpamakan punya satu buah Lego. Nah, sekarang bayangin kalau kalian punya Lego dengan jumlah yang lebih banyak. Dan kalian bisa menyusun sesuatu dengan susunan Lego itu. Nah, kalian baru aja ngasih gambaran dari makhluk hidup multiseluler. Multi artinya banyak, dan seluler artinya terdiri dari sel. Mereka adalah organisme yang tubuhnya tersusun dari banyak sel yang bekerja sama. Setiap sel atau kelompok sel memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan hal ini disebut sebagai spesialisasi sel. Pada makhluk hidup multiseluler seperti tumbuhan, sel-selnya itu tidak lagi bekerja sendiri. Mereka punya tugas dan fungsi khusus, dan itu tadi yang disebut sebagai spesialisasi sel. Spesialisasi ini ngebuat mereka jadi lebih efisien untuk menjalankan fungsinya.
Kita lihat dulu beberapa contoh spesialisasi sel pada tumbuhan. Yang pertama, sel akar rambut. Nah, kalau kalian amati pada bagian ujung-ujung akar, ada sel-sel yang bentuknya memanjang dan tipis menyerupai rambut. Itu adalah sel akar rambut. Nah, sel-sel ini punya spesialisasi dalam menyerap air dan mineral dari tanah. Bentuknya yang memanjang itu bertujuan untuk memperluas permukaan atau area yang terkena langsung dengan tanah, sehingga penyerapan air bisa lebih maksimal. Yang kedua, stomata. Buat kalian yang pernah ngamatin bagian bawah daun pakai mikroskop, pasti kalian pernah lihat ini. Struktur yang mirip mata ini adalah stomata. Stomata adalah lubang-lubang kecil yang diapit oleh dua sel penjaga. Sel-sel penjaga ini ibarat penjaga pintu buat udara keluar masuk ketika proses fotosintesis berlangsung. Mereka bisa membuka dan menutup stomata untuk mengatur proses pertukaran gas, seperti karbon dioksida untuk fotosintesis dan oksigen sebagai hasil fotosintesis, dan juga sebagai tempat proses penguapan air atau transpirasi. Jadi bisa dibilang stomata ini adalah spesialis dalam bernafas dan berkeringat versi tumbuhan. Pada hewan, termasuk manusia, spesialisasi sel ini jauh lebih kompleks lagi. Ada ribuan jenis sel dan masing-masing memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah salah satu sel yang punya karakteristik unik, di mana sel ini berbentuk bulat pipih dengan cekungan di bagian tengahnya. Kenapa? Karena sel darah merah itu tidak punya inti sel di bagian tengahnya. Bentuknya ini sangat ideal sehingga mempermudah untuk bergerak di sepanjang pembuluh darah yang kecil. Lalu, apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru. Yang kedua, sel saraf atau neuron. Sel saraf adalah spesialis dalam mengirimkan sinyal listrik atau impuls. Bentuknya sangat khas, memiliki badan sel dan uluran panjang menyerupai kabel yang disebut akson dan dendrit. Akson ini bisa sangat panjang, sehingga memungkinkan sinyal dikirim dari indera ke otak, kemudian dari otak kembali ke otot atau kelenjar hanya dalam hitungan detik. Sehingga tubuh kita bisa berkoordinasi dengan baik, itu berkat sel saraf yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, sel otot. Umumnya memiliki jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak. Kenapa? Kalian masih ingat dengan fungsi nukleus dan mitokondria? Ya, nukleus punya fungsi dalam mengatur aktivitas sel dan mitokondria sebagai sumber energi. Jadi, dengan jumlah nukleus dan mitokondria yang lebih banyak, akan mempermudah sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ketika sel-sel yang terspesialisasi ini berkumpul, mereka akan membentuk tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ini adalah konsep penting dalam biologi, yaitu hierarki organisasi kehidupan. Sel, seperti yang kalian tahu, merupakan unit dasar kehidupan. Misalnya, yang udah kita bahas tadi, ada sel otot, sel saraf, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sejenis akan bekerja sama membentuk struktur yang disebut jaringan. Misalkan, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel. Kemudian, berbagai jenis jaringan tadi akan bekerja sama dengan jaringan yang lain untuk menjalankan fungsi tertentu dengan membentuk suatu organ.
Misalkan, ada organ jantung, paru-paru, lambung, otak, dan lain-lain. Kemudian, organ-organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan terkoordinasi itu disebut sebagai sistem organ. Nah, kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh secara keseluruhan ini disebut sebagai organisme. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh sistem organ di tubuh manusia. Yang pertama ada sistem pencernaan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsinya untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Yang kedua, sistem peredaran darah, terdiri dari jantung, pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kemudian darah, fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon, serta mengangkut sisa metabolisme. Yang ketiga, sistem pernafasan, terdiri dari hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Fungsinya untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah. Yang kelima, sistem gerak, terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Fungsinya untuk memberi bentuk tubuh, menopang, membantu pergerakan, dan melindungi organ vital. Dan yang terakhir, sistem ekskresi, terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh berupa keringat atau urin. Sebenarnya, masih banyak sistem tubuh lain seperti sistem saraf, sistem endokrin, sistem reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Tapi itu akan kita bahas di kelas-kelas berikutnya. Dari pembahasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari sel tunggal hingga kompleksnya sistem organ, semua menunjukkan keajaiban spesialisasi dan kerjasama antar sel. Sel-sel di tubuh kita bekerja sama secara harmonis untuk menjaga kehidupan. Tanpa spesialisasi ini, makhluk hidup yang kompleks seperti kita mungkin nggak akan pernah ada. Semoga kalian semakin tertarik untuk menjelajahi keajaiban di balik tubuh kita dan juga makhluk hidup lainnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Sigma Science biar kalian nggak ketinggalan materi IPA menarik lainnya. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian supaya video ini makin bermanfaat. Jangan bosan-bosan buat kalian untuk terus belajar karena belajar sains itu mudah dengan Sigma Science. See you on the next video. Bye-bye.